Gerbong politik Prabowo kian gemuk, dari partai politik hingga relawan yang belok arah. Ganjar, Gibran, dan Budiman Sujatmiko masuk bursa Cawapres Prabowo Subianto. Kubu Prabowo Subianto makin serius, jadikan Gibran Rakabuming Raka Cawapres. Blak-blakan, PDIP tuding kekuasaan bermanuver loloskan batas usia 35 tahun peserta Pilpres. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita sepekan minggu ini dengan membahas manuver calon presiden Prabowo Subianto. Dukungan untuk Prabowo Subianto kian gemuk, mulai dari partai politik hingga barisan relawan. Kabarnya hubungan Prabowo dengan Partai Golkar dan PAN kian mesra, seakan memberi sinyal untuk bergabung. Belum lagi manuver Prabowo yang mendatangi markas PSI baru-baru ini juga menunjukkan intensitas politik yang positif. Bisa dikatakan, gerbang politik Prabowo kian gemuk, dari parpol hingga relawan yang belok arah. Berikut informasinya. Pesona Prabowo Subianto di gelanggang politik nasional jelang pendaftaran Pilpres 2024 terus menjadi sorotan publik. Sejauh ini, Prabowo Subianto dapat dikatakan sukses membangun citra positif dari berbagai kalangan. Dukungan untuk Prabowo Subianto kian gemuk, mulai dari partai politik hingga barisan relawan. Belum lama ini, PBB resmi masuk di gerbong koalisi Prabowo Subianto. Usai sebelumnya PKB yang sudah dari awal membentuk koalisi dengan Gerindra. Kabarnya hubungan Prabowo dengan Golkar dan PAN kian mesra, seakan memberi sinyal untuk bergabung. Belum lagi manuver Prabowo yang mendatangi markas PSI baru-baru ini juga menunjukkan intensitas politik yang positif. Tak hanya itu, barisan relawan pun semakin menjamur memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan ada kelompok relawan yang semula mendukung Ganjar Pranowo berbelok arah masuk ke gerbong politik Prabowo Subianto. Barisan relawan ubah haluan ke Prabowo. Selain partai politik, pencapresan Prabowo juga mendapat dukungan dari organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania atau Joman. Organisasi relawan ini mula-mula menyatakan dukungan buat Ganjar dengan mengganti nama menjadi Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Namun awal Februari lalu, GP Mania dibubarkan. Tak lama organisasi relawan ini menyatakan mengalihkan dukungan buat Prabowo. Seiring dengan perubahan haluan tersebut, Joman yang mulanya menanamkan diri sebagai GP Mania lantas berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. Organisasi relawan ini pun menyatakan siap memenangkan Prabowo menjadi presiden pada pemilu 2024. Kemesraan bersama PAN dan Golkar. Belakangan, dua partai politik parlemen, Partai Amanat Nasional PAN dan Golkar, juga terlihat mesra dengan Gerindra. Ketiga partai menjalin komunikasi intens. Baik elit PAN maupun Golkar beberapa kali bertemu dengan petinggi Gerindra. Namun hingga saat ini, belum ada deklarasi dukungan maupun kerjasama yang disepakati. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PAN, Fikri Yasin, sempat menyatakan bahwa partainya condong ke koalisi pendukung Prabowo. Fikri bahkan menyebut PAN akan berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, dan PKB. Petinggi PAN dan Golkar juga diketahui hadir dalam deklarasi dukungan PBB untuk Prabowo
di acara Milad ke-25 PBB, Minggu 30 Juli 2023. Meski demikian, keduanya mengaku sama-sama belum menentukan arah dukungan. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku, elit partainya hadir dalam acara ulang tahun PBB karena mendapat undangan dari Yusril Iza Mahendra. Sejalan dengan PAN, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyatakan bahwa kehadiran perwakilan partainya ke acara PBB juga karena memenuhi undangan. Ia menepis kehadiran itu merupakan sinyal Golkar merapat mendukung Prabowo sebagai bakal capres. PBB gabung. Dukungan pencapresan buat Prabowo pun membesar. Baru-baru ini, Partai Bulan Bintang PBB turut menyatakan mendukung Prabowo sebagai calon RI 1. Deklarasi dukungan itu diumumkan dalam perayaan Milad ke-25 PBB, Minggu 30 Juli 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK DPP PBB nomor 20/32/Pilpres/2023 tentang calon presiden RI periode 2024 sampai dengan 2029. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra optimis Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 setelah didukung partai yang ia motori. Di berita kedua ini, pengusulan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto terus mencuat di muka publik. Kali ini nama seperti Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka, dan Budiman Sujatmiko masuk dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Uniknya, usulan nama tersebut muncul dari relawan Jokowi. Ada 5 tokoh yang ditawarkan relawan Jokowi tersebut. Menariknya, 3 diantaranya adalah kader PDIP. Berikut informasi selengkapnya. Sosok Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka, dan Budiman Sujatmiko masuk dalam kandidat Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Bagaimana peluang ketiganya menjadi pendamping Prabowo? Usulan ini datang dari kumpulan relawan Jokowi. Mereka mengajukan 5 nama kandidat pendamping bakal Capres Prabowo Subianto. Pengusulan bakal Cawapres itu dikepalai relawan Jokowi, bergerak bersama Prabowo bersama 8 relawan Jokowi lain. Dari 5 tokoh yang diajukan, menariknya 3 diantaranya adalah kader PDIP. Kelima nama tersebut diantaranya masuknya nama Budiman. Berbeda dengan sejumlah nama yang telah beredar, Budiman Sujatmiko menjadi nama baru yang muncul. Mantan aktivis 1998 itu mencuat setelah mendatangi Prabowo beberapa waktu lalu dan menyampaikan pujian-pujian. Tak lama berselang, relawan Jokowi sengaja menemui Budiman pada Jumat 4 Agustus 2023. Mereka ingin mengetahui isi pembicaraan Budiman dengan Prabowo, terutama soal gagasan persatuan yang disampaikan saat konferensi pers. Mungkinkah Gibran jadi cawapres?
Belakangan muncul spekulasi bahwa putra Presiden Jokowi yang kini menjabat wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo Subianto. Spekulasi ini berhembus kencang lantaran sedang berlangsungnya uji materi terkait usia minimal peserta Pilpres yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebagai informasi saja, Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini mengatur minimal usia peserta Pilpres adalah 40 tahun. Sementara Gibran yang lahir pada Oktober 1987 itu saat ini berusia 35 tahun. Artinya, dia belum memenuhi syarat usia jika ingin maju jadi cawapres. Pengamat menilai ada pertalian atau rencana besar untuk meloloskan Gibran agar bisa ikut Pilpres 2024. Hal itu terlihat dari gugatan syarat usia capres dan cawapres yang secara langsung ataupun tidak langsung mengakomodasi Gibran. Prabowo makin kuat dengan pemilih Muslim. Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai dukungan Partai Bulan Bintang atau PBB terhadap Prabowo memiliki dampak yang tidak kecil di Pilpres mendatang. Bahkan sangat mungkin dukungan Muslim mendukung Prabowo yang sempat merapat ke Anies Baswedan akan kembali. Pasalnya, PBB yang diperkuat oleh amunisi Muslim Indonesia dianggap sangat berpengaruh mengembalikan pendukung Prabowo. Tak hanya Prabowo, ia menilai PBB juga secara tidak langsung mendapatkan keuntungan yang sama. Partai yang dikomandoi oleh Yusril Iza Mahendra tersebut berpeluang melenggang ke Senayan dengan didukung oleh basis pemilih Prabowo. Di informasi selanjutnya, saudara, sejumlah nama terus dikaitkan untuk menjadi pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang, seperti Sandiaga Uno dan Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan sejumlah tokoh besar lainnya. Nama peluang kuat akan mendampingi Menteri Pertahanan tersebut adalah anak Presiden Joko Widodo. Siapa dia? Berikut informasinya. Kubu Prabowo Subianto masih menyimpan rapat-rapat nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sejumlah nama terus dikaitkan dengan sosok Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu, seperti Sandiaga Uno dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sandiaga Uno sering didengungkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Namun baru-baru ini kabar menyebutkan bukan Sandiaga Uno, tetapi justru sosok ini yang menjadi kandidat terkuatnya. Siapa? Sosok tersebut adalah Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah anak pertama dari Presiden Joko Widodo. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut, peluang Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto bergantung pada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Andre menuturkan sebagai rekan koalisi Gerindra, Caimin satu-satunya pemegang golden ticket cawapres Prabowo. Gerindra menyerahkan kepada Caimin apakah tiket tersebut akan digunakan untuk diri sendiri atau menyerahkannya kepada pihak lain. Nama Gibran yang merupakan wali kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo itu memang masuk dalam bursa cawapres Prabowo. Keduanya memang cukup mesra dalam beberapa kali kesempatan bertemu. Selain itu, Prabowo telah beberapa kali memuji Gibran sebagai calon pemimpin masa depan. Namun, usulan cawapres akan ditentukan oleh partai koalisi.
Sementara itu, Wasekjen PKB Syaiful Huda tidak menampik peluang Gibran menjadi pendamping Prabowo. Bahkan sosok Gibran telah dibahas di internal PKB. Namun PKB masih menunggu putusan resmi Mahkamah Konstitusi soal gugatan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Dalam gugatan itu, para penggugat meminta usia minimal Capres dan Cawapres diturunkan dari semula 40 tahun jadi 35 tahun. Gugatan itu akan menjadi pintu bagi Gibran masuk dalam bursa Cawapres di Pilpres 2024. Di berita penutup minggu ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut ada manuver yang dilakukan kekuasaan demi mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Hasto pun menegaskan kewenangan untuk membuat atau mengubah aturan terkait batas usia Capres dan Cawapres itu ada di tangan legislatif alias DPR, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini diduga secara tidak langsung mengarah kepada Presiden Joko Widodo beserta perangkat kekuasaannya. Berikut informasinya. Secara tegas, PDIP tuding pemerintah melakukan manuver untuk meloloskan batas usia Capres atau Cawapres di Pilpres 2024. Tudingan itu secara tak langsung diarahkan ke Presiden Jokowi beserta perangkat kekuasaannya. Pernyataan resmi PDIP tersebut menegaskan adanya konflik antara Jokowi dan internal partai. Sebagian pihak berpendapat bahwa hubungan Jokowi dan Megawati di ujung tanduk. Benarkah Jokowi dan Megawati pecah kongsi di Pilpres 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto buka suara menanggapi perkara uji materi terkait batas usia minimal calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres di Mahkamah Konstitusi. Hasto menyebutkan bahwa ada manuver yang dilakukan kekuasaan demi mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait hal tersebut, Hasto menegaskan semua pihak agar bisa menaati aturan batas usia minimal Capres dan Cawapres yang sudah ditetapkan. Menurut dia, sebaiknya aturan yang sudah berlaku saat ini tidak diubah di tengah jalan, di mana saat ini tengah dalam persiapan pemilu 2024. Hasto pun menegaskan kewenangan untuk membuat atau mengubah aturan terkait batas usia Capres dan Cawapres itu ada di tangan legislatif, alias DPR, bukan kewenangan MK. Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara, terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Dua perkara ditangani MK. Seperti diketahui, MK saat ini sedang menangani dua perkara uji materi terkait syarat minimum batas usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Perkara pertama adalah perkara nomor 29/PUU strip 21 Romawi _2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dedek Prayudi. PSI meminta batas usia minimum Capres dan Cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional, bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun. Seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur pasal 6 huruf Q UU nomor 23 tahun 2003 dan pasal 5 huruf O UU nomor 42 tahun 2008.
Sementara itu, pada perkara kedua bernomor 51 PUU strip Romawi 21 2023. Penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda, Yohana Murtika dan Ahmad Ridha Sabana. Penggugat meminta agar batas usia minimum Capres dan Cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Adapun terkait gugatan itu, banyak pihak yang kemudian mengaitkan ada upaya untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegrimedia.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.